Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Akidatul Hidayah, NPM AK 221001, Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Logika dan Algoritma dengan dosen pengampu Ibu Owis Mustika Priyanganti, Eskom MTI. Kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang penalaran logis. Langsung saja kita bahas soalnya. Soal yang pertama, beberapa dokter gigi ada yang menjadi dosen. Semua dokter gigi memiliki klinik untuk praktik. Kita lihat dulu jawabannya. Untuk jawaban yang A, semua dokter gigi adalah dosen. Ini salah, karena di soalnya sudah tertera jelas bahwa hanya ada beberapa dokter gigi saja yang menjadi dosen, bukan semua. Dan jawaban yang B, semua dokter gigi adalah dosen dan memiliki klinik untuk praktik. Ini juga salah, karena tidak semua dokter gigi menjadi dosen, hanya ada beberapa saja. Dan yang C, beberapa dokter gigi adalah dosen dan tidak memiliki klinik untuk praktik. Ini juga salah, karena semua dokter memiliki klinik untuk praktiknya. Dan yang D, ada dokter gigi yang menjadi dosen dan memiliki klinik untuk praktik. Ini benar, karena hanya ada beberapa dokter gigi saja yang menjadi dosen dan semua dokter memiliki klinik untuk praktik. Jawaban yang E, tidak ada dokter gigi yang memiliki klinik untuk praktik yang menjadi dosen. Ini salah, karena semua dokter gigi di sini memiliki klinik untuk praktiknya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu ada dokter gigi yang menjadi dosen dan memiliki klinik untuk praktik. Lanjut soal nomor 2. Setiap pengunjung tidak diperbolehkan mengambil gambar dalam museum. Ada pengunjung membawa ponsel berkamera. Artinya, semua pengunjung yang membawa ponsel berkamera tidak diperbolehkan masuk agar tidak mengambil gambar dalam museum. Jawaban yang paling tepat adalah E, pengunjung yang membawa kamera tidak diperbolehkan masuk, karena pengunjung tidak diperbolehkan mengambil gambar dalam museum. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jika pernyataan semua anak Pak Karjo pandai salah, maka baik, di sini premisnya adalah semua, yang berarti ingkarannya atau lawannya adalah sebagian, ada, atau beberapa. Kita lihat jawabannya. Di sini kita bisa memakai sementara. Jadi, opsi yang mendekati antara A dan C. Untuk yang A, sementara anak Pak Karjo tidak selalu pandai. Dan yang C, sementara anak Pak Karjo ada yang pandai. Untuk jawaban yang lebih tepat adalah A, karena lawan dari semua anak Pak Karjo pandai adalah sementara anak Pak Karjo tidak selalu pandai. Lanjut ke soal nomor 4. Semua peserta seminar yang berada di gedung pertemuan tersebut adalah guru bahasa. Sebagian peserta seminar adalah guru bahasa Jawa. Kita lihat opsi jawabannya. Untuk yang A, peserta seminar tidak selalu guru bahasa. Ini salah, karena semua peserta adalah guru bahasa. Dan yang B, sementara guru olahraga adalah guru bahasa. Ini salah, karena dalam soalnya tidak dituliskan guru olahraga. Dan yang C, sebagian guru bahasa selain guru bahasa Jawa adalah peserta seminar. Ini benar, karena sebagian peserta seminar adalah guru bahasa Jawa, dan semua peserta seminar adalah guru bahasa. Jadi, semua peserta seminar ini adalah guru bahasa, termasuk guru bahasa Jawa. Dan untuk jawaban yang D dan E ini juga salah, karena semua peserta seminar ini adalah guru bahasa. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Sebagian guru bahasa selain guru bahasa Jawa adalah peserta seminar.
Lanjut ke soal nomor 5. Semua penumpang kendaraan roda 4 harus menggunakan sabuk pengaman saat perjalanan. Pak Yono adalah sopir. Artinya, semua baik penumpang maupun sopir kendaraan roda 4 harus menggunakan sabuk pengaman saat perjalanan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Pak Yono harus menggunakan sabuk pengaman. Soal nomor 6. Semua saudara Bu Titin suka memasak. Pak Handoko tidak suka memasak. Artinya, Pak Handoko bukan saudara Bu Titin karena semua saudara Bu Titin suka memasak, sedangkan Pak Handoko tidak suka memasak. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pak Handoko bukan saudara Bu Titin. Soal nomor 7. Semua wartawan yang ikut meliput hajatan presiden harus membawa undangan perwakilan. Jainal adalah wartawan yang tidak membawa undangan perwakilan. Artinya, jika Jainal tidak membawa undangan perwakilan, sedangkan wartawan yang ikut meliput harus membawa undangan perwakilan, maka Jainal tidak ikut meliput hajatan presiden. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Jainal tidak ikut meliput hajatan presiden. Soal nomor 8. Jika pernyataan semua karyawan PT Jaya Makmur mendapat tunjangan hari raya salah, maka jadi untuk mencari jawaban soal nomor 8 sama dengan soal nomor 3, yaitu kita mencari ingkaran atau lawannya. Di sini premisnya adalah semua, yang berarti lawannya adalah sebagian, ada, atau beberapa. Bisa juga dengan sementara. Di sini kita akan memakai sementara, berarti antara opsi B dan D. Yang lebih tepat, ingkaran dari semua karyawan PT Jaya Makmur mendapat tunjangan hari raya adalah yang B. Sementara karyawan PT Jaya Makmur tidak selalu mendapat tunjangan hari raya. Lanjut ke soal nomor 9. Jika Ninda menjadi juara lomba, maka juara kedua adalah seorang laki-laki. Jika Johan menjadi juara kedua, maka yang menjadi juara ketiga adalah Tio. Tio menjadi urutan keempat. Artinya, jika Tio menjadi urutan keempat, maka urutan ketiga adalah Johan, dan yang kedua adalah seorang laki-laki. Jadi, jawabannya Ninda mungkin menjadi juara lomba. Jawaban yang tepat adalah B. Ninda mungkin menjadi juara lomba. Soal nomor 10. Banyak seniman di Bali yang menjadi penari. Pak Wayan seorang seniman di Bali. Artinya, walaupun banyak seniman di Bali yang menjadi penari, bukan berarti semua menjadi penari. Jika Pak Wayan seorang seniman di Bali, maka mungkin Pak Wayan menjadi penari, tapi mungkin juga tidak. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Pak Wayan mungkin menjadi penari. Soal nomor 11. Semua dokter kandungan adalah perempuan. Sebagian dokter kandungan memiliki klinik bersalin. Di sini premis yang pertama adalah universal, yaitu ditandai dengan semua, setiap, seluruh, dan tidak ada satupun. Dan premis yang kedua adalah partikular, yang ditandai dengan ada, beberapa, sementara, dan sebagian. Hasilnya adalah partikular, yaitu antara A, B, dan C. Untuk yang A, ada dokter kandungan selain perempuan. Ini salah karena semua dokter kandungan adalah perempuan. Dan yang B, beberapa dokter kandungan yang tidak memiliki klinik bersalin adalah perempuan. Ini juga salah karena semua dokter kandungan adalah perempuan. Dan untuk yang C, sementara dokter kandungan tidak memiliki klinik bersalin. Ini yang paling tepat jawabannya karena sebagian dokter kandungan memiliki klinik bersalin dan sebagian lagi tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Sementara dokter kandungan tidak memiliki klinik bersalin. Lanjut soal nomor 12. Semua ikan di dalam kolam akan dikirim ke Kebumen.
sebagian ikan adalah ikan gurami. Jadi, semua ikan dalam kolam tersebut akan dikirim ke Kebumen. Sebagian ikan adalah ikan gurami, artinya semua ikan tidak hanya ikan gurami saja, asal ada di dalam kolam tersebut maka akan dikirim ke Kebumen. Sekarang kita lihat jawaban yang lebih tepat. Untuk jawaban yang A, sementara ikan nila belum dikirim. Ini salah. Dan jawaban yang B, ada ikan dalam kolam tersebut yang tidak dikirim. Ini salah juga karena dalam kolam tersebut akan dikirimkan semuanya. Yang C, semua ikan lele tidak dikirim. Ini juga salah. Yang D, tidak ada ikan yang dikirim ke Kebumen. Ini juga salah. Dan yang E, sebagian ikan yang akan dikirim ke Kebumen adalah selain ikan gurame. Ini jawaban yang paling tepat, karena sebagian ikan yang akan dikirim ke Kebumen adalah ikan gurame dan sebagian lagi selain ikan gurame. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Soal nomor 13. Beberapa sopir ada yang menjadi tukang ojek. Semua sopir memiliki SIM. Premis yang pertama adalah partikular dan premis yang kedua adalah universal. Jadi hasilnya adalah partikular. Jadi jawabannya antara C dan D. Di antara C dan D, yang paling tepat jawabannya adalah C. Sementara sopir menjadi tukang ojek dan memiliki SIM. Soal nomor 14. Jika Ratna pergi ke Candi Prambanan, maka ia juga pergi ke Keraton Yogyakarta. Jika Ratna pergi ke Keraton Yogyakarta, maka Kiki pergi ke Candi Borobudur. Kiki pergi ke Malioboro. Di sini kita mengacu pada premis yang ketiga, yaitu Kiki pergi ke Malioboro. Artinya, jika Kiki pergi ke Malioboro, maka Kiki tidak pergi ke Candi Borobudur, dan Ratna akan pergi ke Candi Prambanan dan pergi ke Keraton Yogyakarta. Maka, di sini jawaban yang paling tepat adalah Ratna pergi ke Candi Prambanan dan Keraton Yogyakarta karena Kiki tidak pergi ke Candi Borobudur dan Kiki pergi ke Malioboro. Jadi jawabannya adalah D. Ratna pergi ke Candi Prambanan dan Keraton Yogyakarta. Soal nomor 15. Semua piring saji berbentuk oval, sedangkan piring saji berisi ayam goreng. Artinya, semua piring saji pasti berbentuk oval, sedangkan selain ayam goreng ada menu yang lain. Jawaban yang paling tepat adalah E. Ada piring saji yang berisi tumis jamur dan berbentuk oval. Soal nomor 16. Mahasiswa semester awal tidak diizinkan mengikuti semester pendek, sementara Santi semester 6. Karena hanya mahasiswa semester awal yang tidak diizinkan mengikuti semester pendek, sedangkan Santi semester 6, maka Santi boleh mengikuti semester pendek. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Santi boleh mengikuti semester pendek. Selanjutnya, soal nomor 17. Jika Marta pandai melukis, maka dia pandai berhitung. Marta tidak pandai melukis tetapi pandai berhitung. Artinya, karena Marta tidak pandai melukis tetapi pandai berhitung dan Dias pandai berhitung, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Marta dan Dias pandai berhitung. Soal nomor 18. Beberapa guru olahraga bergabung dalam paguyuban guru olahraga. Setiap guru olahraga tidak ada yang menjadi anggota paguyuban lain. Pak Narto adalah anggota paguyuban lain. Artinya, jika sudah bergabung dalam paguyuban guru olahraga, maka tidak bisa masuk ke dalam anggota paguyuban lain. Dan jika Pak Narto adalah anggota paguyuban lain, maka Pak Narto tidak bisa bergabung dalam paguyuban guru olahraga.
Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Pak Narto bukan anggota paguyuban guru olahraga. Soal nomor 19. Semua anggota keluarga Bu Mira berprofesi sebagai guru. Jaka adalah seorang pedagang. Artinya, jika Jaka adalah seorang pedagang dan semua anggota keluarga Bu Mira berprofesi sebagai guru, maka Jaka bukan anggota keluarga Bu Mira. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Jaka bukan anggota keluarga Bu Mira. Masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 20. Semua pegawai bank memakai seragam. Sebagian pegawai bank memakai jilbab. Artinya, semua pegawai bank memakai seragam, tetapi sebagian pegawai bank memakai jilbab dan sebagian lagi tidak memakai jilbab. Berarti ada pegawai bank yang memakai seragam dan tidak memakai jilbab. Jawaban yang tepat adalah E. Ada pegawai bank yang memakai seragam dan tidak memakai jilbab. Baik, itu saja untuk soal-soal penalaran logis yang saya jawab kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.